Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran IPA. Kali ini semoga kalian kabarnya sehat-sehat aja ya. Jangan sakit-sakit. Oke, sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Sendi dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sendi mati, yang kedua sendi geser, yang ketiga adalah sendi gerak. Nah, sendi gerak ini masih dibagi lagi menjadi empat. Yang pertama sendi engsel, kemudian putar, kemudian ada sendi pelana, dan yang terakhir adalah sendi peluru. Oke, yang pertama adalah sendi mati. Sendi mati adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya adalah sendi-sendi yang ada di tulang tengkorak. Jadi, kalau tulang tengkorak itu sebenarnya ada sendinya, cuman dia tidak bisa digerakkan. Ada sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser yang lain. Contohnya itu ada di pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan tulang belakang. Ada sendi engsel. Sendi engsel ini mempunyai gerakan satu arah ke depan atau ke belakang saja seperti engsel pada pintu. Contohnya adalah sendi pada siku dan lutut. Kemudian ada sendi putar. Sendi putar memungkinkan gerakan berputar. Contohnya adalah hubungan tulang tengkorak dengan tulang belakang atau tulang atlas. Dengan adanya sendi ini, leher kita atau kepala kita itu bisa berputar. Kalau tidak ada sendi ini, maka leher kita tidak akan bisa berputar ke kanan maupun ke kiri. Oke, selanjutnya adalah sendi pelana. Sendi yang memungkinkan beberapa gerakan rotasi namun tidak ke segala arah. Contohnya adalah hubungan tulang telapak tangan dan jari tangan. Jadi jarinya itu bisa diputar-putar tapi tidak ke segala arah. Oke, yang terakhir adalah sendi peluru. Sendi peluru ini adalah sendi yang memungkinkan pergerakan ke segala arah. Jadi bisa diputar ke segala arah. Contohnya adalah hubungan tulang lengan atas dengan tulang belikat. Jadi di bahu. Nah, setelah kita mempelajari tentang tulang dan persendian, maka kita tidak akan lupa untuk mempelajari tentang otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Jadi yang menggerakkan tulang itu bukan tulang sendiri tetapi adalah otot. Oke, jaringan otot diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu otot lurik, kedua otot polos, dan yang ketiga adalah otot jantung. Otot lurik itu terdapat di seluruh tubuh manusia dan hewan. Dia bekerja secara sadar oleh perintah otak. Kemudian ada otot polos. Otot polos ini ditemukan dalam organ pencernaan dan pembuluh darah. Jadi cara kerjanya itu tidak sadar. Kemudian otot jantung, namanya juga otot jantung, hanya terdapat di jantung. Cara kerjanya tidak dengan perintah otak. Jadi otot jantung ini bersifat tidak sadar. Jika kita ngomongin tentang otot, tidak lepas dari otot bisep dan trisep. Jadi otot bisep itu ada di atas, kemudian otot trisep itu ada di bawah. Jadi ada dua keadaan nih. Yang pertama adalah keadaan fleksi, yang kedua adalah ekstensi. Dimana fleksi itu yang berkontraksi adalah bisep, kemudian trisepnya relaksasi, dan untuk ekstensi otot bisepnya itu relaksasi, tetapi otot trisepnya kontraksi. Kontraksi itu mengerut, kemudian relaksasi itu memanjang. Begitu keadaannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelainan pada sistem gerak.
terutama pada tulang. Yang pertama itu adalah rickettsia atau rakitis. Jadi rickettsia atau rakitis ini adalah penyakit kekurangan vitamin D, kalsium atau fosfat. Nah, penyakit ini banyak ditemukan di bayi atau anak-anak. Oke, kelainan pada sistem gerak selanjutnya adalah osteoporosis atau pengapuran tulang. Nah, osteoporosis ini adalah kondisi saat kualitas kepadatan tulang menurun. Jadi kalau semisal dilihat itu yang sebelah kiri itu tulang normal. Kemudian saat dia terkena osteoporosis, maka kepadatan tulang yang ada di dalamnya itu mulai menurun, kemudian menjadi ada rongga-rongganya. Selanjutnya ada artritis. Artritis adalah peradangan pada satu atau lebih persendian yang disertai dengan rasa sakit, kebengkakan, kemudian kekakuan dan keterbatasan gerak. Nah, artritis ini terjadi akibat infeksi maupun tanpa infeksi. Selanjutnya adalah fraktura atau patah tulang. Nah, patah tulang atau fraktura ini dapat terjadi kapan saja dan disebabkan oleh apa saja. Contohnya adalah kecelakaan, itu dapat menyebabkan patah tulang. Nah, patah tulang itu mempunyai beberapa jenis ya. Bisa dicari nanti di sumber yang lain untuk jenis-jenis patah tulang. Oke, yang terakhir di slide ini ada gangguan pada tulang belakang. Yang pertama ada lordosis. Lordosis ini adalah gangguan tulang belakang yang melengkung ke depan secara berlebihan. Jadi, lordosis dapat mempengaruhi punggung bawah dan leher. Oke, selanjutnya adalah kifosis. Kifosis adalah kondisi saat tulang belakang bagian atas condong ke belakang dengan lengkung hingga lebih dari 50 derajat. Jadi, seseorang yang mengidap kifosis terlihat memiliki postur sangat bungkuk dan seakan memiliki punuk di punggungnya. Yang terakhir adalah skoliosis. Skoliosis ini adalah kelainan tulang belakang yang melengkung ke samping membentuk huruf S ataupun C. Untuk selanjutnya sebenarnya ini bukan tugas, ini hanya catatan saja. Silakan catat perbedaan dari jaringan otot-otot yang sudah kita pelajari sebelumnya, dimasukkan ke dalam tabel. Tabelnya bisa dilihat di gambar di sampingnya ini. Jadi ada tabel perbedaan, kemudian diisi tuh otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Untuk gambarnya kalian gambar pakai tangan ya, bukan print-printan kemudian ditempel, tapi digambar aja pakai tangan gitu. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup lewat WA group atau forum di Google Classroom. Kemudian materi berikutnya kita sudah selesai untuk materinya. Jadi kalian silahkan review dulu materinya dari awal sampai akhir. Kemudian kita minggu depan atau hari Kamis ya, hari Kamis kita akan latihan soal IPA dari fisika dan biologi. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat belajar. Tetap semangat ya.